Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari dimanapun kita berada. Meskipun kita saat ini berbeda tempat, tapi saya yakin dan percaya kasih dan penyertaan Tuhan yang ada selalu ada buat kita semua. Puji Tuhan, saya juga percaya bahwa kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, baik itu jarak maupun waktu. Dia selalu ada, siapapun saudara, siapapun kita, dalam kondisi apapun pada saat ini, kasih Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, banyak perkara yang sudah Dia buat kehidupan kita, dan selalu campur tangan Tuhan selalu ada buat kita. Mari saudaraku, kita menaikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur pada Bapa kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan
pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan yang telah Engkau sediakan buat kami. Kami masih diberikan nafas Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan kasih-Mu selain puji dan sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar Tuhan Engkau saja Tuhan yang disenangkan lewat puji-pujian kami Tuhan. Kamu urapi Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan yang telah ditebus, kita yakin dan percaya, kita siap menerima kuasa dan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Darah yang kudus mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita merasakan kasih Tuhan pada saat ini. Kita merasakan kuasa Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau duduk tenang Tuhan, duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kamu urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kamu urapi dari ujung kepala sampai telapak kakinya Tuhan. Jauhkan Tuhan segala sesuatu kebohongan Tuhan dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami berdoa juga Tuhan. Kami mohon Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan selalu dalam perlindungan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita kembali melakukan ibadah secara online karena memang ada satu keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita untuk diadakannya PPKM darurat ya, berkaitan dengan kenaikan angka orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Kita bersyukur jika hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih dapat menikmati firman Tuhan, walaupun kita hari ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan secara virtual, ya secara online, tapi saya yakin percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatasi oleh jarak, waktu, dan setiap keadaan setiap kita. Dan hari ini kita boleh ada sama-sama menikmati kasih Tuhan. Kalau di hari Kamis mungkin sudah mulai turun kebijakan, kita mulai berpikir apakah kita akan tetap melakukan ibadah atau tidak, ya. Dan hari Jumat mulai turun satu keputusan bahwa setiap gereja harus melakukan tata cara ibadah dengan secara online. Mungkin bagi setiap kita berpikir bahwa di daerah kita cukup aman untuk melakukan ibadah ya secara onsite, tapi hari ini bukan bicara tentang berani ataupun takut, ya, bukan berbicara tentang iman ataupun juga hikmat, tapi hari ini kita berbicara tentang sebuah tindakan yang memberikan sebuah dampak. Bagaimana setiap kita harus tunduk dan taat kepada otoritas pemerintah Republik Indonesia yang boleh kita hari ini hormati sebagai Bapak Presiden kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesehatan. Karena hari ini banyak sekali kasus-kasus terjadi, kasus-kasus yang baru. Bahkan mungkin kita akan melihat ada banyak berita-berita yang membuat kita menjadi tegang. Tetangga-tetangga kita, kiri kanan depan belakang kita mungkin sudah mulai terpapar ya virus COVID ini. Oleh karena itu satu tindakan pemerintah yang begitu tepat yang harus kita hari ini hormati bersama, bahwa hari ini kita menjadi para pelaku pemutus rantai virus COVID ini. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu setiap kita hari ini akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana setiap kita sudah dibawa 2 bulan ke belakang bicara tentang bagaimana kekuatan di dalam Tuhan itu akan diterima bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dan selama 2 bulan ke depan kita akan berbicara bagaimana setiap kita akan merasakan sesuatu yang dahsyat, memberikan sebuah pengaruh ketika kita punya yang namanya penerimaan. Ya. Kita akan bahas selama 2 bulan ke depan. Yang pertama ada poin bagaimana kita menerima Allah atas hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menerima diri sendiri. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kita menerima orang lain atau sesama. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana kita akan menerima keadaan ataupun lingkungan. Mungkin itu akan menjadi poin besar. Selama 2 bulan ke depan kita akan sama-sama bahas di mana penerimaan ini akan menjadi sebuah dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu sebuah penerimaan itu adalah kunci daripada kebahagiaan kehidupan kita. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan tentang bagaimana penerimaan itu adalah kunci dari kebahagiaan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kata bahagia, kita harus sepakat bahwa kebahagiaan itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana setiap kita hari ini bisa meresponi keadaan yang ada atas setiap kehidupan kita, baik ataupun buruk, itu menjadi sebuah kunci kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Ya, penerimaan sebagai kunci kebahagiaan menjadi sebuah pertanyaan besar dalam setiap kehidupan kita. Apakah engkau hari ini dilahirkan sebagai pribadi yang betul-betul berbahagia? Atau mungkin saya katakan begini, berbahagiakah engkau dilahirkan sebagai pribadi seperti sekarang ini, seperti saat ini? Apakah hari ini kita betul-betul menyadari ketika hari ini kita terlahir, hari ini kita ada, dan kita merasa bahagia sebagai pribadi kita masing-masing? Untuk bisa menjawab ini, kita memang harus kembali kepada pertanyaan-pertanyaan besar yang seringkali terjadi hari-hari ini. Bagaimana setiap kita hari ini mulai bertanya, ketika hari ini saya melontarkan sebuah pertanyaan, pernahkah Anda merasa menyesal untuk dilahirkan? Seperti ini adalah sebuah pertanyaan yang sepele. Tapi ada banyak orang-orang di luar sana, dan mereka mengatakan bahwa aku menyesal aku dilahirkan. Aku menyesal dengan keberadaanku saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita seringkali melihat bahwa diri kita itu sebagai sebuah nasib. Ya sudahlah, mau ngapain lagi, gak akan mungkin bisa ngapa-ngapain ini. Nasibku sudah memang seperti ini. Saya harapkan ini menjadi sebuah pertanyaan dalam setiap diri kita. Pertanyaan yang ketiga yang seringkali muncul begini. Seringkali kita suka menghakimi orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan diri kita. Ini akan menjadi sebuah landasan bagaimana setiap kita akan menerima setiap keberadaan kita. Bagaimana setiap kita akan melihat bagaimana kita bisa menerima segala kehidupan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita menjadi sebuah anugerah yang besar yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat adalah hampir tidak pernah memiliki perasaan atau rasa percaya diri. Pernah nggak saudara hari ini merasakan bahwa saudara itu hampir tidak pernah memiliki rasa percaya diri? Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana setiap kita sangat tergantung pada barang-barang. Tergantung pada predikat sebagai simbol status kita. Ketika kita memiliki rumah mewah, ketika kita memiliki mobil banyak, ketika kita memiliki banyak harta dalam setiap kehidupan kita, sehingga akhirnya kita mulai tergantung kepada barang-barang, mulai tergantung kepada sebuah predikat sebagai simbol status kehidupan kita. Selanjutnya adalah, pernah nggak kita hari ini merasakan bahwa kita takut gagal yang berlebihan? Ada banyak orang-orang yang hari ini merasa takut gagal dan takut yang begitu berlebihan atas setiap hidupnya, sehingga akhirnya dia mulai tidak bisa melakukan banyak hal dalam setiap kehidupannya, mulai digeluti dengan rasa takut dalam setiap kehidupannya. Pertanyaan berikutnya adalah, pernah nggak kita merasa bahwa kita nggak mampu mengasihi orang lain? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kita suka menjadi tertuduh dan mengkritik diri sendiri bahwa kita ini orang yang bodoh, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya kemaksimalan apa-apa dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari setiap kita, bagaimana kita dapat melihat diri kita dengan benar. Bagaimana kita dapat melihat diri kita dengan benar, yaitu ketika kita bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang utuh. Lagi saya katakan bahwa ketika kita bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang utuh, itulah pola atau cara melihat diri kita dengan benar dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 139, sekali lagi Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan 14. Berapa waktu kemarin kita baru juga menyelesaikan pembacaan di kitab Mazmur ini. Mungkin kita masih teringat di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan katakan seperti ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Poin yang pertama saya mau katakan seperti ini. Bagaimana setiap kita ketika kita melihat dari pembacaan di dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Ini menekankan kepada setiap kita bahwa kelahiran
kita itu direncanakan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki keponakan yang bernama Ezra. Dan kita tahu semua dengan setiap keadaannya. Dan saya sempat berpikir kenapa hal itu harus terjadi kepada keponakan saya. Tapi ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, di dalam Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menelan aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya bahwa kelahiran kita direncanakan Tuhan. Kelahiran keponakan saya yang bernama Ezra itu direncanakan Tuhan. Tidak ada yang salah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, agar kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, menjadi sebuah rencana besar Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat berikutnya, bagaimana dalam ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini dalam Mazmur 139, dikatakan bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Dan kita dapat melihat satu penekanan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kita itu unik dan istimewa. Yang setuju katakan amin. Bahwa engkau dan saya itu unik, engkau istimewa. Artinya apa? Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahwa engkau dan saya itu unik, engkau dan saya itu istimewa, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita boleh melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita harus mengerti dan memahami bahwa kehidupan kita betul-betul sudah dirancang oleh Tuhan setiap keberadaan kita. Dan kehidupan kita itu berharga di hadapan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat ayat selanjutnya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 sampai dengan 5. Firman Tuhan katakan seperti ini, Yesaya 43 ayat 4 sampai dengan 5 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Haleluya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang membawa setiap kita hari ini harus memahami bahwa kehidupan engkau dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bagaimana setiap kita harus dapat menerima setiap keberadaan kita, setiap kondisi yang hari ini sedang kita alami, apapun yang hari ini sedang kita rasakan. Dan kita menyadari setiap keberadaan kita itu tidak pernah ada yang salah, karena Tuhan merancang engkau dan saya itu menurut kehendaknya, dan di dalam rancangan yang Tuhan yang begitu besar buat engkau dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur jika sampai hari ini kita ada semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 139 tadi ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan begini, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Di sini poin ini mengatakan kepada setiap kita, menekankan kepada setiap begini, bahwa masa depanmu, masa depan engkau dan saya itu dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari setiap kita hari ini melihat satu anugerah yang besar yang boleh kita nikmati, boleh kita miliki. Kalau hari ini kita masih dapat bernafas dengan lega. Karena segala sesuatu yang hari ini sedang kita alami, yang sedang kita nikmati, itu sungguh anugerah Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Dan kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa masa depanmu dan masa depanku itu dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu mari setiap kita hari ini dapat menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita menjadi sebuah anugerah yang besar. Dan kita percaya bahwa kenapa kita harus bersyukur, kenapa hari ini kita harus bisa dapat menerima setiap keberadaan kita sebagai orang percaya.
Karena poin pentingnya yang harus kita pahami bahwa kita ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan ini yang harus menjadi fondasi yang kuat bagi setiap kita orang percaya. Bahwa kita ditebus oleh darahnya. Kalau kita boleh melihat dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 4, firman Tuhan katakan seperti ini ayat pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini bahwa tradisi hukum Taurat itu masih berlaku. Dikatakan bahwa setiap tahun dengan cara yang sama, dengan korban yang sama, dikerjakan terus menerus. Dan firman Tuhan katakan bahwa hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Di dalam sebuah rutinitas, di dalam sebuah kebiasaan, di dalam sebuah paradigma yang mengatakan bahwa setiap korban-korban yang diberikan setiap tahun secara rutinitas itu dapat menyempurnakan setiap hidup kita. Ayat yang kedua kita boleh melihat. Ayat yang kedua katakan begini, bahwa sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang memperingatkan akan ada dosa. Jadi kalau kita boleh melihat ayat ini, setiap tahun banyak orang yang melakukan korban. Sebetulnya ritual tersebut itu memperingatkan kepada setiap kita bahwa ada yang namanya dosa. Ayat yang keempat katakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita dapat melihat di dalam pembacaan lain untuk sebagai ayat yang memperkuat. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita terus dibawa oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita harus berani menerima setiap kondisi kehidupan kita dengan satu kondisi apapun. Karena apa? Kita diperhitungkan. Kita dibawa Tuhan menjadi satu pribadi yang berharga di matanya. Bahkan kita ditebus bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi kita ditebus dengan cara yang begitu mahal, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bagaimana dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya terkoyak untuk membawa engkau dan saya mendapatkan pemulihan gambar diri. Sebentar kita akan sama-sama masuk di dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Biar setiap kita hari ini boleh menyadari apa yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi karya terbesar yang sudah Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Bahwa engkau dan saya ditebus oleh Tuhan. Engkau begitu berharga. Sudah selayaknya hari ini kita betul-betul dapat memahami, menerima setiap kondisi yang Tuhan sudah rencanakan begitu dahsyat dalam kehidupan engkau dan saya. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu yang begitu singkat yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh membawa setiap kami menyadari Tuhan, bahwa penerimaan atas setiap hidup kami ya Tuhan akan membawa setiap kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Bahwa kunci kebahagiaan kami adalah ketika kami dapat menerima diri kami ya Tuhan apa adanya Bapa. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami menyadari bahwa kehidupan kami begitu bahagia
Ketika kami dilahirkan sebagai pribadi-pribadi seperti kami saat ini Tuhan, kami tidak pernah menyesal ya Tuhan ketika kami dilahirkan Tuhan. Kami tidak pernah ya Tuhan melihat diri kami lagi ya Tuhan sebagai sebuah nasib yang tidak bisa kami ya Tuhan rubah atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami ya Tuhan tidak menjadi hakim, untuk kami tidak menghakimi ya Tuhan orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan hidup kami Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami tahu Bapa, bahwa kami dapat melangkah dengan penuh percaya diri, karena Engkau membuat kami menjadi satu pribadi yang begitu berharga Tuhan, pribadi yang begitu bernilai. Kami gak mau bergantung ya Tuhan dengan segala barang-barang yang kami miliki, dengan setiap predikat itu sebagai simbol status hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan ya Tuhan bahwa kami tidak pernah takut ya Tuhan di dalam kegagalan. Kami mau belajar ketika kami mengalami kegagalan ya Bapa, sebagai satu tanda, sebagai satu bukti, sebagai satu ya Tuhan batu lompatan Tuhan, untuk kami ya Tuhan menjadi lebih dewasa, untuk kami dapat belajar dalam kegagalan kami ya Tuhan, untuk kami dapat menerima sebagai sesuatu yang terbaik atas hidup kami. Sehingga akan banyak orang melihat ya Tuhan kehidupan kami kuat bersama dengan Engkau. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan dapat mengasihi orang lain. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengasihi sesama kami. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan dapat mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Hari ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan yang mengalami ya Tuhan sakit secara tubuh. Mereka terintimidasi ya Tuhan dengan ganasnya virus COVID ya Tuhan. Ada banyak sekarang ya Tuhan pribadi-pribadi yang sedang berduka cita Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau ada atas hidup mereka Tuhan. Kami menaruh ya Tuhan simpati dan empati atas hidup mereka Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami diciptakan untuk kami menjadi berkat atas mereka Tuhan. Kami ya Tuhan tidak akan pernah menuduh diri kami sendiri. Kami tidak akan pernah mengkritik hidup kami ya Tuhan. Kami akan terus berkata bahwa karya-Mu begitu besar atas kehidupan kami Tuhan. Bahwa kasih setia-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat melihat diri kami dengan benar ya Bapa. Untuk kami dapat melihat ya Tuhan diri kami itu sebagai satu pribadi yang utuh, yang Tuhan ciptakan, yang Engkau bentuk sedemikian rupa ya Tuhan, menjadi satu karya yang indah Bapa. Dan kami mau katakan ya Tuhan, bahwa kami sudah buang jauh-jauh ya Tuhan paradigma kami yang salah Tuhan. Kami akan kembali kepada paradigma kami ya Tuhan yang benar di hadapan Engkau ya Tuhan, menerima kasih karunia-Mu ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami sama-sama katakan Bapa, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah kami Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa hidup kami telah ditebus bukan dengan cara yang fana Bapa. Dan kami ditebus ya Tuhan oleh darah-Mu yang begitu mahal. Dan kami meninggalkan ya Tuhan pola hidup kami yang lama ya Tuhan, yang adalah kesia-siaan atas hidup kami Tuhan. Ketika kami kecewa atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menghormati ya Tuhan pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu ya Bapa, sebagai bukti kasih-Mu yang nyata atas hidup kami Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menaruh hati kami ya Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menjunjung tinggi Bapa pengorbanan-Mu atas hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh terus disadarkan ya Tuhan dengan akan adanya dosa yang terjadi ya Tuhan. Setiap masa lalu kami ya Tuhan yang sudah diselesaikan oleh Engkau ya Tuhan. Setiap kebebasan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Setiap pemberhargaan ya Tuhan yang begitu sempurna yang boleh kami nikmati. Dan saat ini Bapa, kami siap ya Tuhan untuk kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap di dalam perjamuan kudus, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang berada di rumah masing-masing, yang hari ini kita sudah dibekali dengan anggur dan roti yang mungkin sudah dilayani oleh para tim ya pelayan yang mengirimkan ke rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita akan sama-sama mempersiapkannya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga tidak memiliki satu sarana, baik anggur ataupun roti yang diberikan oleh para pelayan, kita dapat menggunakan media apa saja, baik dapat menggunakan teh manis ya, menggunakan sirup, dan juga bisa menggunakan snack apapun. Yang penting kita tidak pernah keluar daripada esensi pengorbanan Kristus atas kehidupan kita. Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan sama-sama angkat. Kita akan sama-sama angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita menghormati, kita menjunjung tinggi. Kita menghargai pengorbanannya. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 26 firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, minum, makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kita akan sama-sama angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, buat persekutuan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan yang boleh kami ya Tuhan nikmati. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Bapa, membebaskan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami ya Tuhan kelepasan, memberikan kami sukacita yang besar, melimpah atas hidup kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan ya Tuhan setiap syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika pagi ini kita masih dapat berbakti, beribadah kepada Tuhan, walaupun kita harus kembali secara virtual, kita melakukan ibadah secara online, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita pasti baik adanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan ketetapan yang pemerintah tetapkan dalam setiap keberadaan umat beragama, terutama kita juga pemeluk agama Kristen katakan ya, bagaimana setiap kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah bahwa kita harus mengikuti PPKM darurat yang sudah diberlakukan, dan selama 2 minggu ke depan kita akan tetap ibadah secara online. Untuk minggu terakhir kita berdoa agar kita dapat kembali ibadah secara onsite bersama-sama di gereja. Ya, begitu pula kita akan terus doakan bahwa keadaan bangsa negara kita, kota yang kita cintai, kota Cimahi ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dipulihkan, dijauhkan dari setiap intimidasi, sakit penyakit, virus-virus apapun yang hari ini mengganggu ya mobilitas kota kita ini. Kita akan sama-sama doakan. Jadi sekali lagi bahwa selama 2 minggu ke depan kita akan tetap ibadah secara online, dan di minggu terakhir atau minggu keempat kita akan kembali ibadah secara onsite, dan itu pun mengikuti himbauan dari pemerintah sesuai dengan keadaan kota Cimahi selanjutnya ya, karena ini memang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali ya. Jadi kita cukup skupnya besar sekali, dan ini juga melihat keberadaan secara menyeluruh. Kita juga doakan buat pembangunan gereja kita agar pembangunan ini boleh terus ada dalam penyertaan Tuhan dalam proses-proses masa finishing. Para pekerja juga diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, agar mereka juga diberikan kesehatan dan sukacita dalam melakukannya. Dan setiap dana yang boleh kita perlukan itu pun dicukupkan Tuhan. Kita juga berdoa buat setiap saudara-saudara kita yang diizinkan Tuhan untuk mereka juga mengalami isolasi mandiri, agar segala sesuatunya boleh Tuhan sertai dengan sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara, saya terus menghimbau kepada tim doa untuk tetap berdoa di rumah masing-masing, khususnya pada hari Selasa. Kita akan tetap berdoa di rumah masing-masing, kita terus berdoa buat setiap pekerjaan Tuhan, terutama buat di GBT Cimahi ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan bersyafaat kepada Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Bapak buat setiap ya Tuhan waktu yang boleh kami nikmati dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap hal yang boleh kami nikmati Tuhan. Termasuk ya Tuhan kami ada ya Tuhan, kami masih diberikan ya Tuhan kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan menilai hidup kami berharga karena Engkau ya Tuhan menciptakan kami dahsyat adanya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian ya Bapa di dalam ibadah online itu. Sertai mereka, berkati mereka itu dengan apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan di dalam pelayanan ya Tuhan. Pada pagi ini ya Tuhan, mereka semua mendapatkan berkat yang melimpah, penyertaan yang sempurna atas kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Engkau jawab mereka ya Tuhan dengan satu kepastian jawaban yang terbaik atas hidup mereka dengan waktu-Mu ya Tuhan dan cara-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka terus tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh, agar mereka ya Tuhan boleh terus melakukan bagian mereka untuk menyertai setiap pekerjaan Tuhan di gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kabinet, para menteri, para pemimpin sampai ke pelosok daerah ya Tuhan, kepada tingkat-tingkat ya Tuhan, RT RW ya Bapak, biarlah Engkau menyertai para pemimpin kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Hikmat marifat-Mu ya Tuhan menyertai mereka semua ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan boleh membuat sebuah kebijakan-kebijakan ya Bapak itu sesuai dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dan membawa Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan ya Bapak. Indonesia lebih banyak mengenal suara-Mu ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh mengalami ya Tuhan kegerakan-kebangkitan rohani yang besar ya Bapak. Terima kasih Tuhan
PPKM ya Tuhan, darurat yang boleh kami ya Tuhan jalani pada saat ini Tuhan, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kami boleh menikmati segala sesuatunya Tuhan dengan penuh sukacita untuk kepentingan kami bersama, bahwa setiap kami mengasihi sesama kami ya Tuhan, bahwa kami mengasihi kota kami, bahwa kami mengasihi ya Tuhan bangsa negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan vaksin ya Tuhan 1-2 ya Tuhan yang terus dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kau menyertai ya Tuhan setiap ya Tuhan tenaga kesehatan yang ambil bagian, mereka ada di garda terdepan ya Tuhan, dengan sukacita yang melimpah atas hidup mereka. Hamba boleh melihat banyak sekali ya Tuhan tenaga kesehatan yang mulai terpapar ya Bapa. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka ya Tuhan kesehatan, pemulihan ya Tuhan, agar mereka dapat ya Tuhan dengan maksimal ya Tuhan melakukan bagian mereka, merawat ya Tuhan orang-orang yang sakit Bapa, memulihkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan, hati yang terpukul ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau memakai ya Tuhan mereka semua ya Tuhan dengan penuh penyertaan yang sempurna daripada Engkau ya Bapa. Kami berserah ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah seluruh tenaga keamanan TNI, Polri, mereka boleh bersinergi, bergandeng tangan, bersatu hati. Mereka boleh bergandeng tangan dengan tenaga-tenaga keamanan di tingkat-tingkat daerah ya Tuhan, untuk mereka boleh membangun stabilitas nasional bangsa negara kami ya Tuhan. Sertai mereka Tuhan dengan satu penyertaan yang sempurna dari Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa buat para misionaris, para hamba-hambamu dimanapun gereja-gerejamu berada ya Tuhan. Sertai mereka juga itu dengan sukacita melimpah yang daripada Engkau ya Bapa, bahwa mereka ya Tuhan ada dalam ketetapan mereka untuk melayani, mengembangkan ya Tuhan setiap ya Tuhan kerajaan-Mu ya Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka ya Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan ya Tuhan. Ada banyak ya Tuhan orang-orang datang kepada Engkau ya Tuhan dan mengaku Engkau adalah ya Tuhan atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau pakai ya Tuhan sinode-sinode yang ada ya Tuhan. Pakai sinode GBT menjadi sinode yang boleh mempersatukan sinode-sinode yang terpecah belah ya Tuhan. Pakai sinode GBT menjadi sinode yang boleh memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan buat gereja Bethel Tabernakel Cimahi yang kami cintai Bapa. Pakai gereja kami menjadi gereja yang memberkati. Pakai gereja kami menjadi gereja yang boleh ya Tuhan membawa dampak yang baik dan positif bagi tetangga kami, kiri kanan depan belakang sekitar gereja kami ya Tuhan. Pakai kami berjemaat untuk kami ya Tuhan boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Pakai hamba suami istri untuk menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang boleh terus menyerahkan diri ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, meletakkan ya Tuhan setiap otoritas-Mu ya Tuhan menjadi bagian kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Tuhan. Biar ya Tuhan setiap kebutuhan kami ya Tuhan, Tuhan sudah cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat ya Tuhan pembangunan gereja kami ya Tuhan. Engkau terus ya Tuhan sertai ya Tuhan pembangunan gereja kami, karena kami percaya Tuhan ketika kami memulai bersama dengan Engkau, kami pun akan mengakhiri bersama dengan Engkau ya Tuhan. Semuanya kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Tuhan. Biarlah para pekerja, para tukang yang boleh mengerjakan, mengambil bagian dalam pembangunan ini Tuhan, sertai dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat-Mu ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan atas kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan bagian mereka semua dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh melihat sukacita yang besar di dalam itu setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Setiap dana-dana yang kami butuhkan Tuhan sudah cukupkan, dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan menyelesaikannya semua bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun yang menjadi kondisi mereka, dengan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Setiap hari-hari ini yang mereka lewati ya Tuhan, mereka dalam keadaan sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang ada ini mereka dalam keadaan lemah Tuhan sudah kuatkan, dan mereka yang hari ini ya Tuhan ambil keputusan untuk undur daripada kasih-Mu ya Tuhan. Peluk mereka dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan yang sempurna, dengan cinta kasih-Mu yang begitu lembut ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kehangatan di dalam kasih-Mu. Mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan mereka nyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat pribadi atas hidup mereka ya Tuhan. Satukan kami di dalam kasih-Mu, di dalam roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya buat para orang tua kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Siti Mariam, buat Ibu Natalia, Bapak Haryono, Oma Losung, secara khusus hamba serahkan mereka semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Berikan mereka kekuatan yang sempurna ya Tuhan, bahwa mereka terus ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan mereka menjadi suri teladan bagi setiap kami ya Tuhan, dan kami akan terus melihat mereka dalam penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan, dan mereka akan terus bersuka cita karena Engkau ada atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala sesuatunya kami kembalikan hanya ke dalam tangan Engkau. Diberkati seluruh jemaat GBT Cimahi, apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau lakukan itu menuai berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami selipkan ya Tuhan satu doa secara khusus ya Tuhan
Buat pemulihan dari Bapak Gatot, pemulihan ya Tuhan dari Saudara Philip ya Bapak. Biarlah ya Tuhan dalam isolasi mandiri yang sedang mereka kerjakan ya Bapak, Tuhan sertai dengan penyertaan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan, dengan pemulihan yang sempurna daripada Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami dan kami akan menerima berkat-Mu secara sempurna atas hidup kami Bapak. Tadahkan tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tanggamu, keluarga kecil maupun keluarga besarmu, memberkati area pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap pergumulan kehidupanmu. Engkau akan terus mendapatkan jawaban yang terbaik bersama dengan Tuhan. Tuhan membawa engkau naik tinggi. Engkau tidak akan pernah turun. Engkau ditentukan oleh Tuhan menjadi kepala bukan ekor di dalam kesetiaanmu. Terimalah berkat, cinta kasih dan damai sejahtera Allah mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.